Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani Hikmawati. Di sini saya akan menjelaskan 14 rumus Excel yang paling sering digunakan. Baik, langsung saja kita masuk ke rumus pertama, yaitu sum. Sum adalah rumus yang digunakan untuk menjumlahkan data pada sel. Nah, di sini sudah ada beberapa data. Langsung saja kita masuk pada rumus yang pertama. Adapun rumusnya adalah sama dengan sum buka kurung sum buka kurung blok data ingin kita jumlahkan. Setelah itu tekan enter. Nah, ini adalah sum. Selanjutnya kita masuk ke rumus yang kedua, yaitu count. Count digunakan untuk menghitung banyaknya mahasiswa. Kita jalankan rumusnya. Rumusnya sama dengan count buka kurung, kita blok name, kemudian enter. Nah, itu kegunaan rumus count. Selanjutnya rumus ketiga average. Average digunakan untuk mendapatkan nilai-nilai rata-rata dari kumpulan data pada suatu range. Kita akan mencoba rumusnya. Rumusnya sama dengan average buka kurung, kemudian kita blok data yang ingin kita cari data-datanya, kemudian kita enter. Ini hasil dari rata-rata mahasiswa. Oke, langsung saja ke rumus keempat, yaitu fungsi if. If merupakan fungsi logika pada Excel yang memudahkan kita untuk mengambil suatu pernyataan berdasarkan perbandingan kriteria tertentu. Nah, ini kita dihadapkan pada suatu data pada suatu tabel yang ingin kita dapatkan pada predikat nilai pada mahasiswa ini. Rumusnya adalah sama dengan if buka kurung blok nilai terus lebih besar sama dengan 90 titik koma di atas, terus A titik koma di atas, titik koma if kita blok sel nilai jadi lebih besar sama dengan 61 titik koma di atas B di atas titik koma C terus enter. Kalau seperti ini tekan OK. Oh, ada kesalahan. Kita tambahkan tutup kurung. Terus oke.
otomatis. Ada lagi kesalahan. Titik 2 salah. Oh, titik 2 hapus menjadi titik koma. Selanjutnya enter. Nah, Yes. Oke, seperti ini. kita klik di kolom predikat ini. Terus kita klik di kolom predikat ini. Terus kita ketik 2 kali. Nah, hasilnya predikat dari nilai mahasiswa. Jika diubah maka nilai predikat akan mengikuti nilai mahasiswa. Nah, kita kembali ke yang semula. Oke, yang rumus kelima, sum if. Sum if merupakan turunan dari rumus sum, di mana sum if digunakan untuk menjumlahkan data berdasarkan kriteria tertentu. Nah, di sini ada contoh tabel yang berisikan data nilai mahasiswa berdasarkan jenis kelamin. Kita ingin mengetahui jumlah mahasiswa laki-laki dan perempuan. Terus langsung saja ke rumusnya. Sama dengan sum if buka kurung, kita blok kriteria jenis kelamin. Titik 2 titik koma ketik kriteria laki-laki, kemudian titik koma, terus blok nilai, terus enter. Kita akan melihat hasil rata-rata laki-laki. Selanjutnya kita akan menghitung hasil nilai rata-rata perempuan. Rumusnya sama dengan sum if buka kurung blok jenis kelamin, terus titik koma, terus ketik kriteria perempuan, titik koma, terus nilai di bawah, terus enter. Nah, ini hasil dari nilai rata-rata perempuan. Rumus selanjutnya kaum if. Kaum if merupakan turunan dari fungsi kaum, di mana kaum if digunakan untuk menghitung banyaknya data berdasarkan kriteria tertentu. Langsung saja rumusnya adalah sama dengan kaum if buka kurung, kemudian blok sel jenis kelamin, blok jenis kelamin, terus tekan kriteria, titik koma, terus kriteria laki-laki, terus enter. Yes. Nah, hasilnya 3.
terus mencari jumlah perempuan dan menggunakan rumus COUNT-IF sama dengan COUNT-IF blok jenis kelamin titik koma ketik kriteria perempuan terus enter. Nah, hasilnya 4. Oke, rumus selanjutnya adalah proper. Proper merupakan fungsi yang digunakan untuk menjadikan huruf besar di huruf pertama pada stream teks dan huruf-huruf lain setelah dijadikan menjadi huruf kecil. Dengan kata lain, karakter pertama adalah huruf kapital dan setelahnya bukan huruf kapital atau huruf kecil pada stream teks. Langsung aja pada rumusnya, yaitu sama dengan upper oh astaga, ada kesalahan. Sama dengan proper buka kurung, ketik selnya, kemudian enter. Nah, ini hasil dari rumus proper. Selanjutnya rumus upper. Upper merupakan fungsi yang digunakan untuk mengkonversi semua teks menjadi huruf besar. Langsung saja pada rumusnya. Sama dengan upper buka kurung, tekan selnya, kemudian enter. Nah, selanjutnya lower merupakan fungsi yang digunakan untuk mengkonversi semua teks menjadi huruf kecil. Langsung ke rumusnya. Sama dengan lower buka kurung, terus tekan selnya, kemudian enter. Nah, ini hasil dari rumus lower. Terus rumus yang selanjutnya adalah left mid ring, merupakan fungsi teks pada Excel di mana left mengambil beberapa karakter dari suatu sel dimulai sebelah kiri, mid berfungsi mengambil beberapa karakter dari tengah, dan ring mengambil beberapa karakter dari suatu sel sebelah kanan. Rumusnya ialah sama dengan left buka kurung, tekan teksnya, terus titik koma di atas, terus 3 kita mengambil dari huruf pertama. 3 huruf pertama. Ketik 3, terus enter. Yes. Oke. Selanjutnya mid. Sama dengan mid buka kurung, tekan lagi teksnya, titik koma, terus kita mengambil 4 angka dari sel. Dari kita ketik 4, titik koma, kemudian terus enter. Terus kita ambil 3 huruf dari sel, terus enter.
Nah, selanjutnya ring. Sama dengan ring buka kurung, ring buka kurung, tekan lagi teksnya, titik koma, terus kita ambil 3 huruf terakhir. Di sini kita ketik 3, kemudian enter. Yes. Oke, hasilnya. Oke, selanjutnya fungsi len. Digunakan untuk mengetahui jumlah pada suatu sel. Rumusnya adalah sama dengan len buka kurung, len buka kurung, kemudian tekan sel, kemudian enter. Rumus round digunakan untuk membulatkan angka ke jumlah digit yang ditentukan. Fungsi ini bisa kita jumpai pada laporan keuangan yang terdapat bilangan desimal. Rumus sama dengan round buka kurung, tekan selnya, titik koma, terus angka 2, kita ambil angka 2 angka di belakang koma, jadi kita ketik 2, terus enter. Nah, rumus selanjutnya concatenate digunakan untuk menggabungkan kata. Rumusnya adalah sama dengan concatenate buka kurung, tekan teks pertama, terus titik koma, terus tekan teks kedua, terus titik koma, terus teks ketiga, tekan, terus kemudian enter. Nah, hasilnya itu nih. Hasil dari rumus concatenate. Terakhir, fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. Fungsi yang mengambil data pada tabel lain berdasarkan kata kunci yang ditentukan. Perbedaannya, VLOOKUP mengambil data secara vertikal, sedangkan HLOOKUP mengambil data secara horizontal. Rumusnya adalah sama dengan VLOOKUP buka kurung, tekan kode barang, titik koma, blok tabel bantu. Setelah itu kita ke rumus, lalu kita F4, tekan F4, lalu selanjutnya tekan lagi F4, terus titik koma, terus nama barang berada di kolom kedua, jadi kita ketik kedua di rumus ini, terus titik koma,
Jangan lupa false tutup kurung, terus enter. Nah, hasilnya Pepsodent. Terus kita ketik 2 kali. Nah, hasilnya maka akan muncul semua nama barang. Terus kita cari harganya dengan ketik nama barang, lalu kita blok rumusnya, terus kita copy. Nah, supaya nama barang kembali, kita enter. Terus kita ketik di sini di harga, terus paste. Terus kita ubah rumusnya karena harga kolom ketiga. Terus ketik 3. Enter. Jadi kita klik 2 kali. Nah, kita akan muncul harga barang. Selanjutnya satuan. Sama seperti di awal, kita blok harga, terus kita copy rumus, terus kita enter. Untuk mengambilkan harga, terus kita klik di sini, terus paste. Nah, di sini kita ubah rumusnya menjadi 4. Nah, terus enter. Nah, klik di sini 2 kali, akan muncul seperti ini. Oke, itu tadi rumus VLOOKUP. Dan terakhir rumus VLOOKUP. VLOOKUP sama dengan, maaf ada kesalahan. VLOOKUP nama barang sama dengan VLOOKUP buka kurung blok kode barang, terus titik koma, terus blok tabel bantunya semua sampai itu. Selanjutnya kita ke rumus, terus kita tekan Fn F4, terus tekan lagi Fn F4, titik koma, terus nama barang berada di baris kedua. Jadi kita ketik 2, terus titik koma, jangan lupa ketik false, terus tutup koma, tutup kurung, enter, terus enter. Oke, hasilnya Pepsodent lagi. Dan kita akan memunculkan semua nama barang dengan ketik 2 kali. Nah, hasilnya itu. Dan kita cari harganya
sama seperti yang pertama tadi, rumus VLOOKUP. Terus kita blok nama barang, terus kita blok rumus dan copy, terus enter. Kita enter saja di sini. Terus di sini kita klik. Maaf, tidak bisa. Terus copy. Di sini kita ubah rumusnya menjadi baris ketiga. Ketik 3. Terus enter. Nah, maka muncul harga barang. Setelah itu munculkan semua dengan klik 2 kali. Nah, hasilnya. Oke, selanjutnya satuan. Sama seperti tadi, kita blok rumusnya, terus copy, terus kita enter, terklik di sini, paste. Jangan lupa kita ubah rumusnya karena satuan berada di barisan keempat. Kita klik 4, terus enter. Nah, terus kita klik di sini untuk memunculkan satuan. Belum. Oke. Nah, selesai. Itu saja yang saya sampaikan. Wabillah, mudah-mudahan bermanfaat ya guys. Dadah. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nonton dosennya mau ketawa tuh.